Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi wa taufiqihi wa inayatihi tatimmus shalihat. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina maulana Muhammadin sahibus syafa'ah wa ba'd. Alhamdulillah, mari kita puji serta puja nama Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita diberikan kemudahan, kesanggupan untuk melaksanakan salah satu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, yakni sholat subuh berjamaah. Lalu kita sempurnakan kegiatan ibadah ini dengan mendengarkan kajian ilmu. Semoga ilmu yang akan kita bicarakan bermanfaat buat kita semuanya. Sesuai dengan tema kitabnya Bustanul Wa'idin. Jadi ini adalah ngaji taman-taman buat orang-orang yang senang mau mendengarkan nasihat-nasihat. Jadi nasihat ini enggak jauh-jauh tentang akhirat, kira-kira begitu. Karena nasihatnya tentang akhirat dan itu sudah ditulis dari zaman Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun. Itu nasihat sudah dari dulu tuh. Inna fi dzalika lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Banyak orang yang akan cinta, senang, bahagia dengan dunia, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih abadi. Hal-hal yang seperti ini sudah ada dari zaman dulu. Enggak tahu hari ini apakah masih seperti itu apa tidak. Nah, ini butuh dinasihati. Semoga Bapak Ibu yang duduk di Masjid Al-Ikhlas ini sudah senang sama akhirat. Ya, tetap ada dunianya tapi sudah tidak terlalu, kira-kira begitu. Artinya 80%-nya sudah banyak zikir, 20%-nya masih ngomongin pensiunan. Nah, kan begitu Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai nanti sampai akhir perjalanan hidup kita 100%-nya dunia terus gitu ya. Takutnya nanti akhiratnya kecelek begitu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ani bihi wa bi ulumi fi daraini amin wa ba'du hukmu qudsiyah. Ini ada hikmah yang suci, nasihat untuk merenungi diri kita. Jadi kemarin tema besarnya kan firman Allah surat Al-Imran ayat 30, bahwa kita semuanya akan menyaksikan apa saja yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu dari kebaikan-kebaikan, amal soleh akan dihadirkan oleh Allah di hadapan Bapak Ibu. Ini nasihat sucinya. Dzakara fi ba'dil hukmi allati unzilat alal anbiya'i alaihi salatu wassalamu. Telah diriwayatkan di dalam sebagian hikmah yang telah diturunkan oleh Allah kepada para nabinya alaihi salatu wassalam, kepada para nabi salawat dan salam. Kalimatnya begini: ajaban liman la yarhamu nafsahu kaifa yurhamu. Luar biasa ya, heran dan kagumnya kalau ada orang yang tidak pernah menyayangi dirinya sendiri. Kaifa yurhamu, bagaimana dia akan mendapatkan kasih sayang. Kalau ada orang tidak pernah membahagiakan dirinya sendiri, bagaimana dia mau dibahagiakan orang lain? Dirinya sendiri aja tidak. Bagaimana kalau ada orang yang tidak mau beribadah, kemudian ia pengen dimuliakan oleh Allah? Undang-undangnya itu kalau orang beribadah baru Allah muliakan. Kalau orang beribadah baru ada pertolongan. Pertolongan itu kemuliaan. Jadi kalau kita baca ayat tentang Mekah, maka kalimatnya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, hanya kepada Allah kami beribadah, hanya kepada Allah kami minta pertolongan. Nah, ini undang-undang yang pertama yang disebut dalam nasihat-nasihat baik ini, Bapak Ibu. Bagaimana ada orang
yang dia tidak pernah menyayangi dirinya sendiri, terus kemudian dia berharap untuk disayangi, ya kelihatannya enggak ada. Maka Nabi kita Muhammad SAW memberikan nasihat kepada Abu Dzar yang setiap hari Jumat itu mungkin didengarkan di mimbar inilah. Nasihatnya Nabi kepada beliau adalah ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqin. Itu kan nasihat paripurna, Bapak. Jadi kalau dibagi ada 3 poin besarnya itu. Orang hidup itu yang pertama kudu paham, tahu kewajibannya dia dengan Allah. Apa kewajibannya? Bertakwa. Kenapa harus bertakwa? Ya karena Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan, Allah yang mengenakkan, Allah yang mencurahkan dan menganugerahkan, sekaligus memberikan rizkinya. Sehingga kita disuruh bertakwa kepada Allah. Lalu nasihat yang nomor 2 itu untuk bagaimana kita harus baik sama diri kita sendiri. Ikutilah perbuatan jelekmu itu dengan perbuatan baikmu, karena perbuatan baikmu itu akan menutupi perbuatan jelek. Seakan-akan Nabi memberikan nasihat itu, akan ada banyak orang yang senang melakukan kejelekan-kejelekan. Tidak apa-apa. Yang penting setelah dia mengerjakan jelek itu ditutupi dengan kebaikan. Itu nasihat kan, Pak. Kenapa kok demikian? Karena undang-undangnya Al-Qur'an, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan bisa menghilangkan kejelekan-kejelekan. Jadi kalau tadi kita bikin apa ini, Bapak-Bapak? Presentasi hidup dan umurnya kita itu. Kalau umurnya Bapak Ibu baina sittin wasamanin 70 80, maka masuk umur 40 masuk umur 40 itu harusnya kita itu sudah banyak kebaikan-kebaikannya. Karena 40 ke bawahnya kalau misalnya mau dipotong sama usia balik 9 tahun gitu umurnya, maka ditambah saja itu umur 50, seyogyanya orang ini sudah banyak berbuat baik. Sampai umurnya 80, ujung-ujungnya kudu baik semua. Nah begitu. Karena kebaikan yang dia kerjakan itu akan menutupi, mendelete, menghapus keburukan-keburukan yang ada. Jadi nanti kalau misalnya ditumpuk itu, minimal kebaikannya itu banyak gitu loh. Minimal ketaatannya itu nonjol gitu. Jadi jangan sampai umurnya sudah di atas 50 kok nggak nonjol-nonjol kebaikannya begitu. Nah, berarti orang ini tidak sayang sama dirinya sendiri. Karena yang bisa menyelamatkan orang ini atau diri kita itu adalah kebaikan-kebaikan. Itu nasihatnya Nabi ke Abu Dzarrin. Nasihatnya yang nomor 3 adalah kita disuruh tidak boleh hidup sendirian. Pasti butuh orang lain, namanya makhluk sosial. Maka berhubunganlah kamu dengan orang lain itu dengan hubungan yang baik, akhlak yang baik. Apa akhlaknya yang baik? Ini kalau dalam kitab syarahnya Bahjatun Nadirin Riyadhus Shalihin itu disebut ada 4 akhlak yang terbaik. Yang kalau bahasanya kita itu nabi banget. Nomor 1, kalau ketemu sama orang itu wajahnya disuruh berseri-seri. Nah, itu akhlak terbaik itu, Pak Ibu. Jadi kalau orang ketemu sama orang lain tuh wajahnya berseri, itu yang lainnya juga ikut berseri. Kalau orang ketemunya berseri itu mungkin gak akan ada berantem lah, kira-kira begitu. Dan itulah Indonesia, kira-kira begitu. Indonesia ini kalau berantem itu gak lama-lama, ya paling dikit-dikit lah, kesel, gedumel, gerutu. Tapi karena kalau ketemu masih banyak senyumnya, jadi senyum ini jangan, wajah berseri ini jangan dihilangkan. Jangan dirubah menjadi besengut, cemberut, asem, kecut. Udah cakep kagak, nyebelin lagi. Kira-kira begitulah. Jadi harus dirubah. Ketemu orang itu wajah yang enak, kira-kira begitu. Walaupun kita sedang susah. Saya suka bikin analognya itu kayak guru-guru TK itu. Kadang-kadang guru-guru TK itu, Masya Allah, tabarakallah. Di rumahnya anaknya lagi sakit, dia harus lagi nangis, ngurus suaminya juga nangis, sedih. Masuk ke ruangan TK, dia harus ketawa sama nyanyi. Coba Bapak bayangin itu deh. Susah itu kan Bapak Ibu.
Tapi dia harus kerjakan profesi itu. Untuk apa Bapak Ibu? Karena dia sedang ketemu sama orang lain. Dia sedang ketemu sama anak muridnya. Jadi dia harus merubah itu. Karakter kebiasaan yang sedang sedih itu harus gembira. Itu susah, gak gampang itu. Nah, kalau Bapak Ibu sudah sebegini jauh melangkahnya gitu, coba kalau ketemu orang itu guyu dulu. Gimana kabar Pak Haji? Ya alhamdulillah sehatnya orang tua Ustaz. Nah, kan enak tuh Pak Ibu. Jangan kalau ketemu orang itu apa ya? Ya dia nggak pernah senang aja. Di wajahnya aja udah nggak suka ngeliatin orang lain gitu. Itu akhlak terbaik Bapak Ibu. Ya kalau Bapak Ibu ngasih duit itu baik. Bapak sedekah nasi itu baik. Tapi sedekah nasi sama ngasih duit itu levelnya tetap di bawahnya wajah berseri-seri. Kalau Bapak nggak percaya coba pergi ke warung makan. Makanannya enak, ulasannya bintang 5, tiba-tiba semua pelayannya itu asem. Wah, asem. Pesanannya Pak, misalnya begitu ya. Ada yang kurang enggak Pak? Gitu, galak-galak gitu kan. Enggak ada, siram air aja tuh orang kan gitu, ngeselin gitu. Maka setahu saya tidak ada ya orang yang melayani orang, butuh fisiknya orang itu enggak ada yang enggak ramah wajahnya. Mulai dari pom bensin, warung makan, apalagi ya. Alah banyak lah itu pokoknya itu. Rata-rata enak wajahnya itu. Saya itu pengennya itu ya. Ya berita sekarang yang lagi viral itu. Ya di Sudan perang saudara ya, sekian ribu orang mati. Judul besarnya apa? Oh, gara-gara emas akhirnya menjadi peluru kematian. Karena di sana banyak emasnya. Ada lagi orang ya gara-gara nggak bisa komunikasi baik, wajahnya nggak mau ceria, ya harus cemberut-cemberutan. Itu yang menyebabkan orang jadi ribut itu begitu, Pak Ibu. Itu akhlak terbaik menurut Bahjatun Nazirin fi Syarh Riyadhus Shalihin. Terbaik yang nomor 2 itu senyum. Kenapa ya kok akhlak-akhlak begini kok hebat? Karena disebutkan oleh Rasulullah Pak Ibu, senyum. Nabi Muhammad itu kebiasaannya itu kan duduk-duduk sama sahabat-sahabatnya. Ya, senyum-senyum, ngobrol-ngobrol, guyang-guyu gitu ya. Jadi bukan bikin kamar sendiri, kalau ketemu orang itu gak pernah senyum. Karena senyum itu ibadah. Senyum itu sedekah. Kan gitu tau Pak Ibu. Kalau orang yang rajin sedekah akan diselamatkan dari bala dan bencana gitu. Kemudian yang nomor 4, Bapak Ibu, akhlak yang terbaik itu oleh Nabi Muhammad SAW adalah suka menolong orang. Menolong orang itu gampang Pak Ibu. Kalau ada orang tua dituntun nolong. Ada orang nggak bisa ngaji diajari nolong. Ada orang nggak tahu jalan dikasih tahu nolong. Nah, kalimat ini juga pernah disebut oleh Ibu Aisyah ya, ketika Nabi Muhammad SAW pulang dari Gua Hira itu. Beliau itu kan merasa ketakutan, khawatir luar biasa karena habis terima wahyu gitu ya. Lalu istrinya beliau itu nasihati Nabi itu begini, Muhammad, tidak mungkin Allah itu membuat Anda sedih. Tidak mungkin Allah itu menakut-nakuti diri Anda. Kenapa? Karena Anda itu suka menolong orang lain. Jadi menolongnya Nabi itu sudah dari awal beliau dihadirkan, semenjak kenabian dan sebelum kenabian itu sudah punya kebiasaan menolong. Maka akhlak-akhlak yang mudah, ringan, sesederhana ini Bapak Ibu, itu akan memberikan rahmat kepada Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu baca Al-Quran, peristiwanya Aus sama Khazraj, wa'tasimu bihablillahi jami'au wa la tafarraqu. Itu kan nasihat yang luar biasa, suruh berpegang teguh dengan prinsip-prinsip keagamaan. Kalau kamu itu kuntum a'daan, dulu kamu bermusuhan, berantem, apa nih, wajahnya serem-sereman, kan gitu dulu a'daan fa'allafa baina qulubikum, maka lalu Allah lembutkan hati di antara kalian, lalu Anda bisa menjadi saudara. Karena kalau berantem mulu Bapak Ibu, itu Bapak Ibu digambarkan seperti ala safa khufratin minan nar.
Orang yang besengot, cemberut, nggak pernah ramah, nggak pernah santun, itu seperti berdiri di pinggir jurang api neraka yang dua-duanya pasti masuk ke dalamnya. Maka kalau ada yang satu cemberut, yang satu disuruh senyum, yang satu tidak ramah, yang satunya wajib ramah. Itu Bapak Ibu. Jadi kalau suami istri sama-sama emosi, nggak jadi rumah tangga Bapak Ibu. Coba dah. Maka yang ada kita ngalah. Kalau istrinya guala, suaminya diem. Kalau suaminya yang guala, istrinya diem. Kalau guala semua, kelar nih rumah tangga Bapak Ibu. Sederhananya begitu. Neraka ini rumah tangga, kira-kira begitu. Maka nasihat-nasihat yang mudah-mudah, ringan-ringan, coba kita bawa dalam hidup kita. Dalam kesempatan yang lain, Nabi Muhammad juga pernah ngasih nasihat pada Bapak Ibu, butuh kasih sayang. Apa kata Nabi? Nabi Muhammad bilang ke Bapak Ibu, tubuhnya Bapak Ibu itu harus dibagi 3 biar mendapatkan rahmat dari Allah. Yang sepertiganya diisi makanan, sepertiganya diisi minuman, sepertiganya diisi udara. Itu udara ada haknya itu Bapak Ibu. Udara itu untuk apa? Ya untuk bernapas, sirkulasi. Jadi jangan diasupin makanan terus hak udaranya nggak dikasih. Bapak Ibu nggak dirahmati sama Allah. Nah untuk mengisi udara itu Bapak Ibu disuruh tadi olahraga santai. Jadi kalau olahraga santai bukan kemana-mana ketemu makan mulu, ya sehat kagak makan mulu. Itu sepedanya setengah jam, warungnya 2 jam lah, ya sehat enggak? Mungkin uring-uringan tiap minggu kan gitu Pak Ibu. Jadi kalau kemana-mana itu bukan makan gitu loh, jadi sehat. Nah sepertiga ini adalah ruang yang dibuat oleh Rasulullah SAW agar Bapak Ibu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Pak Ibu. Ini nasihat yang pertama Pak Ibu. Wa ajaban liman yadumu alal maksiyah kaifa yarju husnul ma'ab. Saya kagum ya, sama heran itu. Kalau ada orang yang istiqomah di atas kemaksiatan tapi ia berharap meninggalnya itu husnul khotimah. Coba. Ada orang begitu. Mabok, miring tiap hari, nyolong tiap detik. Aku ngene-ngene iki yo pengen husnul khotimah, coba. Tapi dia mabuk terus, misalnya gitu. Dia maling terus. Terus dia berharap husnul khotimah. Ini luar biasa ini Bapak Ibu. Nah, di sisi yang lain, orang yang sudah bertobat, tidak pernah ngerasain maksiat gitu, itu berharap sama husnul khotimah aja masih antara iya sama tidak. Oleh ini luar biasa ini. Yadumu alal maksiyah wa yarju husnul ma'ab. Di ujungnya dia tuh pengennya baik gitu. Ya, ketoke rada Bapak, enggak masuk akal. Gitu Bapak Ibu. Enggak masuk akal. Maka biar masuk akal, idealnya adalah yadumu ala ta'ah wa yarju husnul ma'ab. Itu masuk akal. Dia itu istiqomah di dalam taat, lalu berharap ujungnya itu baik, itu masuk akal. Karena kita sering mendengarkan khutbah Jum'ah, ayat tentang husnul ma'ab, baik tempat kembali, akhir kembali yang baik, kan sering dibaca di mimbar ini Bapak Ibu. Jadi ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa. Itu kan husnul ma'ab tau Bapak Ibu. 102 surat Al-Imran ya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa. Dan jangan sekali-kali kamu meninggal kecuali dalam kondisi orang Islam, tunduk patuh. Yang namanya takwa yang benar itu menurut Rasulullah SAW
itu beliau menjelaskan 3 kalimat yang mudah dihafal. Yang saya sebutkan adalah perintahnya dan lawan katanya, coba Bapak Ibu hafalkan. Takwa yang benar itu adalah selalu taat. Lawan katanya apa? Maksiat. Ya toh? Yang nomor 2, selalu bersyukur. Lawan katanya apa? Kufur. Yang nomor 3 apa? Selalu mengingat Allah. Lawan katanya lupa sama Allah. Udah. Kalau Bapak Ibu 3 ini terus dikerjakan, maka berarti Bapak Ibu adalah orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang di masjid bisa taat, keluar masjid dia juga bisa taat. Gampang apa susah? Bapak Ibu, di masjid taat, di luar masjid wajib taat. Gampang apa susah? Gampang. Jangan susah lah, udah setua kita masa masih susah. Gampang gitu loh. Kalau di masjid bisa senyum, santun, ramah, dermawan, sampai rumah juga begitu. Kalau Bapak bisa masukin kota amal 100.000, sampai rumah isinya dikasih 1 juta tiap hari, begitu. Jangan kalau masjidnya bisa 100.000, ke rumahnya kok pelitnya alhamdulillah gitu. Ada orang yang begitu. Dia bisa baik sama temen, tapi kalau ngeliatin rumah itu nggak baik. Oh, berarti orang ini bisa taat ketika di waktu dan tempat yang sesuai dengan ketaatan, tapi berpindah dari tempat yang lain ternyata dia tidak bisa. Nah, ini butuh diperjuangkan Bapak Ibu. Jadi taatnya itu tidak karena lingkungan. Taatnya itu bukan karena orang, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau di Riyadhus Shalihin namanya apa? Bab muraqabah, merasa, meyakini, memastikan bahwa dia itu di mana saja berada dilihat oleh Allah. Allah itu bersama Bapak Ibu. Jadi jangan kalau di masjid pakai peci, masuk kantor peci dicopot, tanda tangan, korupsi, kan itu aja masalahnya Bapak Ibu. Ini peci Mbak dipakai terus gitu loh. Oh, pakai peci ya, nggak enak kalau pakai peci, pakai jas ya, pakai sorban ya. Ya kalau mau salah jadi jangan gitu loh. Kenapa kok jangan? Karena Allah juga lihatin di masjid ada Allahnya, di tempat kerja juga ada Allahnya, kan gitu. Maka Nabi Muhammad SAW itu adalah selalu taat dan tidak berbuat maksiat. Itu levelnya Nabi banget itu. Yang nomor 2, bersyukur. Bersyukur ini juga nggak gampang Bapak Ibu. Selalu bersyukur kepada Allah dan tidak pernah kufur. Bersyukur itu adalah menerima apa saja yang sudah dikasih oleh Allah, dinikmati oleh Bapak Ibu, kembalikan aja ke Allah. Dikasih umur, dikembalikan ke Allah. Dikasih sehat, dikasih untuk Allah. Dikasih ketenangan, dikembalikan kepada Allah. Jadi jangan malah dibalik-balik. Karena sumber semua kenikmatan yang Bapak Ibu punya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahibul mun'imnya adalah Allah. Pemilik seluruh kenikmatan adalah Allah. Bapak Ibu tugasnya apa? Cuma satu saja, wa amma bi ni'mati rabbika fahadisun. Udah. Kalau Bapak Ibu dapat kenikmatan, tolong disampaikan kepada orang lain bahwa saya dapat nikmat dari Allah. Dikasih uang banyak, dermawan. Dikasih sehat, semangat ibadah. Dikasih kuat kakinya, ya jalan kaki silaturahmi kemana saja. Kalau ditanya, kamu kok jalan kaki? Nah, ini saya mau ngasih tahu kalau sama Anda kalau saya masih sehat aja. Karena kalau kakinya sudah nggak sehat, nggak mungkin jalan kaki kan Bapak Ibu. Ini kadang-kadang orang kok aneh, masih sehat, kuat, seger, buger, suruh silaturahmi itu nggak mau. Sekalinya silaturahmi cuma nyari untung. Gak mau minjem duit nih, ya elah. Kalau silaturahmi nggak usah begitu ngapa? Nggak usah mau minjem duit, nggak usah ada kebutuhan, nggak usah ada keperluan. Itu kadang-kadang saya sering kaget itu. Ustadz, ada apa ya? Loh, ya saya silaturahmi doang Ustadz. Loh ya iyalah.
Emang selama ini kalau ada orang datang apa? Biasanya pada bawa proposal, Ustaz, kalau nggak minjem duit, bawa pesantren, bawa masjid. Lah, kita kalau mau datang cuma silaturahmi tok, masa nggak boleh sih? Coba ya nanti saya kalau datang ke sini sholat biasa gitu. Hari ini memang ada jadwal Ustaz, pasti begitu. Nggak ada sih Pak. Lu kok Ustaz sholat di sini? Ya kan saya orang Islam atau sholat masa nggak boleh? Jadi kayaknya fikih silaturahminya itu kudu ada embel-embel gitu. Padahal silaturahmi yang paling baik adalah yang tidak ada embel-embelnya. Yang diapresiasi surga itu orang yang keluar dari rumah pengen silaturahmi ke saudaranya fi anha'il arad, di seluruh muka bumi, tetapi wala yakhud, enggak punya keinginan, enggak punya tujuan, enggak punya nagih utang, lillahi subhanahu wa ta'ala. Itu yang ada surganya itu. Mau berkunjung karena Allah. Coba Bapak Ibu praktekin, enggak gampang itu Pak. Kali-kali Bapak main ke rumah saya silaturahmi, terus ujuk-ujuk depan rumah. Pak Haji, monggo pinana, gimana kabar, bla bla bla. Sudah 1 jam ngomong, selesai pulang. Udah begitu doang. Ada yang begitu. Saya kok belum tumon ya begitu ya. Rata-rata orang datang itu tadi momentumnya apa, ada apa gitu ya. Tapi silaturahmi itu datang aja gitu. Hajian kemarin tuh saya dapat nasihat ya dari Mbah Mu'ad itu, Mbah Mu'ad Thohir Kajen, muhtasarnya PBNU itu. Saya itu mulai dari muda senengnya cuman ya silaturahmi aja, minta doa sama kiai-kiai. Semoga panjang umur, diberkahi dzurriyyahnya, udah begitu aja. Jadi silaturahmi itu kebiasaan, hobi. Tanpa ada embel, tanpa ada tujuan. Wah, itu luar biasa itu. Maka bersyukurlah kepada Allah kalau Bapak Ibu masih dikasih kesempatan, ya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu cara mensyukurinya itu begitu. Lah, Bapak Ibu yang nomor 3, orang yang bertakwa benar itu ya, itu selalu ingat Allah, tidak pernah lupa. Ingat sama Allah. Ya kalau konsepnya Al-Quran, Bapak Ibu disuruh udhkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Ingatlah Allah yang banyak-banyak, pagi sore ingatlah sama Allah. Kalau dalam ayat yang lainnya, allazina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati. Ada hadis sahih yang saya hafalkan betul Bapak Ibu ya. Jadi Nabi pernah bersabda begini, lau annad dunya bihadafiriha fi yadi rajulin min ummati summa qala alhamdulillah lakana alhamdulillah afdal minha. Kalau dunia lengkap dengan keindahannya, lengkap dengan kenikmatannya dunia, dikuasai oleh salah seorang laki-laki dari umatku, kemudian ia mengucapkan alhamdulillah, maka ucapan alhamdulillah itu lebih baik buat dia di hadapan Allah daripada dunia semuanya lengkap dengan keindahannya. Imam Al-Qurtubi memberikan penjelasannya begini, kenapa ya alhamdulillah kok lebih baik dengan dunia lengkap dengan isinya? Karena alhamdulillah itu akan abadi di hadapan Allah, sementara dunia lengkap dengan kenikmatannya itu tidak pernah abadi. Jadi zikir, ingat Allah itu pahalanya jauh lebih besar dibandingkan dengan dunia lengkap dengan kenikmatannya yang tidak digunakan berzikir kepada Allah gitu. Maka Bapak Ibu alhamdulillah ketika sekarang ditanya banyak orang sering mengucapkan alhamdulillah ya tanpa disadari. Gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Gimana ini? Alhamdulillah baik. Gimana? Padahal dia udah pakai tongkat, pakai apa? Waktu ditanya apa? Alhamdulillah. Ini yang paling sering saya dengar. Ya alhamdulillah Ustaz, sehatnya orang tua ada aja dirasa Ustaz. Kepalanya sehat, tangannya pegel banget Ustaz. Tangan sehat, kaki Ustaz. Ya itu namanya sehatnya orang tua. Bener tuh. Karena kalau diminta semuanya sehat kayak umur 16 tahun ya mungkin agak susah.
Makanya cara mensyukurinya apa? Ya sudah, kalau ditanya apa? Masih alhamdulillah bisa jalan. Nah, itu. Masih alhamdulillah cuman tangannya, masih alhamdulillah cuman matanya, masih alhamdulillah kalau cuma tenggorokannya. Maka alhamdulillah itu lebih baik. Nah, Bapak Ibu, yang membuat kita kagum tadi adalah kalau ada orang istiqomah bermaksiat, tapi ujung-ujungnya pengen tempat kembalinya itu enak. Kok enak men lo sampai nih. Semua orang juga mungkin mau kali ya. Wah, di sini sakarepe dhewe gitu ya. Tapi nanti masuk surga lah kok enak men sampai. Nah, itu tidak cocok, nggak masuk akal. Maka kalau Bapak Ibu baca penjelasan surat Al-Imran 102 itu, jangan mati kecuali dalam kondisi Islam itu. Menurut Ibnu Katsir nih, yang saya hafalkan kalimatnya begini: Allah itu maha mulia, Allah itu maha baik, dan Allah dengan kemuliaannya, dengan kebaikannya akan menetapkan akhir hidupnya orang itu sesuai dengan kebiasaannya. Jadi yang biasa taat, biasa bersyukur, biasa zikir, dia akan diwafatkan dalam kondisi seperti itu. Kenapa demikian? Lalu beliau ngasih kata kunci gini: husnul khotimah itu bisa dihadirkan oleh Allah bukan pakai doa, tapi pakai pembuktian. Husnul khotimah itu akan hadir lewat tadi ketakwaan yang istiqomah, syukur yang istiqomah, dan zikir yang istiqomah. Itu perbuatan. Doa nas'aluka husnul khotimah itu membantu mungkin 5-10%-nya. 90%-nya adalah istiqomah, takwa, taat, zikir, dan ingat sama Allah SWT. Kata Ibnu Katsir begitu. Maka kalau ada orang yang hobinya maksiat lalu berakhir maksiat, banyak. Ada orang yang nggak mau ke masjid ngaji dan lain sebagainya, meninggalnya karena dia hobi di rumah itu, mungkin waktu ganti lampu kepleset, mati. Matinya di rumah juga, karena dia nggak pernah keluar dari rumah. Itu, yang sudah hobi ke masjid, ya meninggalnya rentetannya masjid. Sedang pakai baju, sudah berwudu, tiba-tiba lemes, mati. Yang satu lagi sudah sampai masjid, sedang sholat sunnah, dapat 1 rakaat, mati. Nah, itulah husnul khatimah. Jadi kalau ada orang yang taatnya itu terus dijaga, maka dia yang akan mendapatkan husnul khatimah. Bapak Ibu wajib baca doa ya, nas'aluka husnul khatimah wajib, wa na'udzubika min su'il khatimah wajib, hawin alaina fi sakaratil maut wajib dibaca. Tapi bahwa yang mudah menghadapi kematian itu adalah orang yang tadi ketakwaannya itu berkesinambungan, di mana saja dia bertakwa, begitu. Maka kalau ada Fir'aun, Bapak Ibu, ini contoh ya, orang yang mulai dari awalnya kafir, pertengahnya kafir, menjelang akhir mau beriman, waktu sudah mau tenggelam dia mau beriman. Ya, baru dia bilang, Rabbi amantu bi Rabbi Musa wa Harun, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Saya beriman sama Tuhannya Musa sama Harun. Itu udah gelagapan itu, Pak Ibu. Tinggal ngah-ngohnya tinggal sekali-sekali itu. Rabbi aman. Ya, Allah punya datanya, Bapak Ibu. Itu kalau di print itu, datanya itu memang merah semua rapotnya. Karena merah semua ya nggak diselamatin, emang langsung ditenggelamkan, gitu Bapak Ibu. Maka alhamdulillah kalau ada orang ditolong oleh Allah karena amal solehnya banyak, kebaikannya banyak gitu ya. Ada aja ketemu jalan baiknya. Ke rumah sakit langsung enak, misalnya begitu ya. Ke rumah sakit ketemu tempat enak. Itu caranya Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan keimanan sama ketakwaannya, Bapak. Karena yang mendapatkan hal-hal yang begitu itu ya ketaatan bukan kemaksiatannya. Jadi kalau kemaksiatannya yang yadumu, istiqomah kemaksiatannya, terus menerus dia kerjakan kemaksiatannya, lalu berharap ke ujung yang baik, namanya ini luar biasa, ajaban katanya.
hebat orang ini ya, kok bisa begitu gitu. Yang nomor 3, wa ajaban limay ya'malu a'malan niran wa huwa yatlubun na'imul jinan. Saya jadi hebat ya, ada orang yang mengerjakan amalan-amalan yang mengantarkan dia masuk ke neraka, cuman ujung-ujungnya dia pengen berharap kenikmatan surga. Di sininya dia maksiat, tapi nanti pengennya masuk surga. Ini juga luar biasa Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu amal-amalnya itu yang tadi itu ya, yang gampang-gampang lah, pokoknya yang masuk ke surga gitu ya. Mulai dari yang paling kecil lah, yang guyu, senyum, pakai minyak, gitu-gitu Bapak Ibu. Kalau sholat, zakat nggak usah diomongin karena kita semuanya sudah, bener ya. Yang kecil-kecil itu loh Bapak Ibu, yang kecil-kecil. Ini saya jadi ingat hadisnya Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Bapak Ibu, tentang muflis, orang yang bangkrut ya. Kan Nabi pernah bertanya itu, wahai sahabat-sahabatku, atatruna manil muflis, tahukah anda siapakah orang yang paling bangkrut, paling rugi, susah, sengsara? Ya sahabat-sahabat Nabi waktu itu sontak jawabannya material Bapak Ibu. Al-muflisu fina man la mata'a wa la dirhama. Orang yang rugi di antara kami, bangkrut di antara kami itu ya yang enggak punya kekayaan dan enggak punya dinar sama dirham. Tapi Nabi Muhammad enggak begitu. Kata Nabi begini, al-muflisu min ummati may ya'ti yaumal qiyamati bis sholatin wa zakatin wa siyamin. Nah, itu kan orang yang paling merugi dari umatku itu nanti pada hari kiamat, orang yang datang di hadapan Allah, ketemu sama Allah, bawa flash disk. Isinya itu flash disknya sholat, zakat, sama puasa. Itu pahala semua segede itu Bapak Ibu. Tetapi orang ini suka mencaci maki orang, syatama hadza, akala malahada, suka makan hartanya orang, wa qaddafa hadza, suka menuduh orang enggak benar, wa syafaqat damahada, suka mengalirkan darah orang lain dengan cara yang salah. Ini 4 hal ini kan sekalian kecil-kecil tuh Bapak Ibu. Merendahkan, memakan, menuduh, merendahkan, menuduh, ngebohong, ngibul, manimah, ghibah, itu kecil-kecil kan Bapak Ibu. Akhirnya kan pahala sholatnya dikasih, zakatnya dikasih, itu dikasih, tapi dosanya ini juga dikasih. Dosa yang maksiat ini juga dikasih. Akhirnya habis itu pahalanya. Akhirnya dosanya orang yang dia rendahkan, yang sudah dizalimi, itu kalau dia punya dosa diambil lagi sama orang ini, kan itu nggak enaknya Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu kalau dizalimi orang, disakiti orang, kayak Nabi Muhammad, alhamdulillah. Kenapa begitu? Karena dosa kita diambil sama orang itu kalau nanti dia kurang. Ya, tapi alhamdulillah waktu disakiti kan nggak gampang Bapak Ibu. Yang ada tetangganya ngomong 1, kita 10, lah banyakan kita. Kalau tetangganya ngomong 1, kita diem, kali itu lebih benar Bapak Ibu. Sehingga orang-orang yang luar biasa ini Bapak Ibu, amalannya neraka tapi pengen dapat nikmatnya surga, loh kok enak men. Bapak Ibu, nasihat baik ini mari kita renungkan banget. Surga itu isinya naim, nikmatnya itu luar biasa. Karena redaksi Al-Qur'annya luar biasa, maka tidak masuk akal, tidak pernah dilihat oleh mata kita, belum pernah dirasakan oleh Bapak Ibu. Itulah surga. Biar agak ilmiah, coba kita buktikan ya. Di surga itu ada sungai dari madu. Bapak pernah mandi madu selama hidup di Indonesia ini? Pernah? Tidak masuk akal. Boro-boro mandi Ustaz, minum aja secendok-cendok. Kenapa emang? Mahal Ustaz. Nah kan itu. Apalagi buat mandi, minum aja secendok-cendok.
Kenapa kalau minum madu nggak langsung 1 gelas gitu, 1 liter gitu? Alasannya apa? Karena mahal atau karena aturan dokternya kudu setendok? Ya salah satu dalilnya mungkin karena mahal. Ya sebotol 250.000. Kalau diminum segelas 2 kali minum 250.000. Kali 1 bulan lah madu doang nggak cukup 500.000 kan Bapak Ibu? 1 juta lebih itu ngalahin susu itu. Tapi nanti Bapak Ibu kalau masuk surga mandinya di sungai madu, tidak masuk akal. Mandi susu pernah? Enggak juga. Tapi ada sungai susu nanti di surga itu. Bapak boleh ciblon di mandi susu itu. Bapak tahu ciblon tak? Ciblon itu mbak-mbakan. Mbak-mbakan itu apa lagi ya? Ya orang Jawa lah itu mbak-mbakan itu ya kecepekan kalau di air gitulah. Kita belum pernah. Kita belum mampu. Karena nggak ada sungai susunya juga. Nah, ada lagi itu. Di surga itu Bapak Ibu, pakai redaksi nikmat ya. Yang paling gampang kalau mikirin surga itu baca surat Al-Waqiah. Ya toh? Jadi di surga di awal muqarrabun dia. Ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Jadi kan kalimatnya apa? Yatufuna alaihim wildanum mukhalladun bi aqwabin wa abariqa wa ka'sim mim ma'in. Ya, di surga itu ya isinya dipanya tinggi-tinggi. Tempat duduknya empuk-empuk. Ada anak-anak muda yang datang bawa gelas-gelas. Itu kalau sekarang di mana, Pak? Kafe. Di mana, Pak? Kafe itu. Anaknya muda-muda, dipanya empuk-empuk, tempatnya nyaman, kafe. Makanya bisnis kafe mulai dari Bekasi sampai ke Amerika laku semua. Mau mereknya apapun, Bapak Ibu jangan sampai nggak tahu kafe itu banyak ya. Jangan sampai. Jangan sampai kalau pagi minum apa Pak? Kopi hitam. Lihat. Tiap pagi minum kopi hitam, geser dikit white coffee, geser dikit lagi luwak kopi, geser dikit lagi kopi Torabika. Sekarang kopinya udah Bapak Ibu? Sudah inovasi. Ada Bangi kopi, kopi kenanga, kopi 1000 jiwa, janji jiwa, wah, Nako, waduh, Starbucks, aduh, banyak kali Bapak Ibu. Pokoknya Bapak Ibu nggak pernah nyicipin dah. Kali-kali ngopi yang sekali minum itu 120.000 dah. Ya kalau cuma 3.000 dari dulu, nanti di surga juga pasti itu juga yang disebut itu. Mau ngopi apa Pak pagi ini? Kopi hitam. Kalau kita nggak pernah ngopi yang 120.000 ya akhirnya ya yang 3.000 terus. Itu caranya Bapak Ibu nanti menikmati itu. Surga itu Bapak Ibu akan mendapatkan suasana yang kayak begitu itu. Sehingga kalau ada orang hari ini kok doyanya maksiat, yang jelas mengantarkan ke neraka, atau ujungnya kok pengennya dapat nikmat surga itu, ya nggak masuk akal lah Bapak Ibu. Yang masuk akal itu yang sekarang dia sudah amalannya ke surga, nanti dia dapat surga, bener. Nah, berharaplah sama Allah. Jadi kalau ada sekarang orang bisa mengerjakan kebaikan itu, alhamdulillah, kan gitu dulu Pak. Karena yang menuntun Bapak Ibu bisa baik, bisa taat, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang yang nggak dipilih sama Allah, ya nggak bisa. Kadang-kadang kita kalau mikirin orang-orang baik itu loh, nggak bisa lah masuk akal. Ini kok ada orang sebaik ini ya, lagi corona, dia bisa infak misalnya. Ini kayak kemarin ada jemaah umroh, dia dibikin video kegiatan Jumat berkah. Jadi di Mekah dia sebar 1000 nasi box nasi mandi kontainer. Yang satu kontainernya itu 10 real, berarti 10 real kali 1000. Berapa itu? Banyak ya? Wah, mantap ini. Pejabat Bapak Ibu, biasanya mainannya pejabat ini. Didorong pakai kontainer itu ada 5 tukang dorong itu. Dibagi di samping Zam-Zam sama Hilton itu. Ilahi. Ngeri ini kata saya orang ini. Artinya duitnya banyak sekali orang ini kan.
Nah, jadi orang yang mengamalkan ahli neraka tapi kok dia berharap nikmatnya surga, ini juga luar biasa. Nah, mari kita terima nasihat ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau ada ujian di dunia ini, ya sabar. Karena sabarnya menghadapi ujian itu diapresiasi surga. Kalau ada orang lain kaya, caranya itu salah, itu urusan neraka. Bapak Ibu lebih baik sabar walaupun belum kaya. Ya idealnya itu kaya tapi benar gitu loh. Kaya tapi caranya itu baik, gitu Bapak Ibu. Sehingga dia bisa beramal untuk ke surga. Ka'annaka ya akhi qad qarabta minal ardi wal hisab. Seakan-akan Bapak Ibu itu sudah dekat dari tujuan dan hisab. Wa waqafta baina yadayil muluk al-wahhab, dan kamu sudah berdiri di hadapan Allah yang Maha memberikan. Fa ya'muru bika ilal jannah, dan Allah memerintahkan kepada kamu menuju ke surga dan sebaik-baiknya tempat kembali. Nah, sampai kita disuruh bayangin. Sudah berdiri di hadapan Allah, semua yang Bapak Ibu kerjakan sudah diapresiasi, sudah dibuktikan, ada datanya, surga banget. Lalu Allah nyuruh Anda masuk ke surga. Ini kalau bahasanya hadisnya Imam Turmudi itu begini, la yazalu ibnu adama illa bi khamsati asya'. Bapak Ibu itu telapak kakinya tidak akan pernah melangkah dari hadapan Allah kecuali 5 perkara Bapak Ibu harus tanda tangani. Dijawab dulu. Pertama, waktu mudanya, umurnya habis buat apa? Muda itu berarti umur 9 tahun sampai umur 40 tahun. Muda itu ya? Bener gak? Bapak Ibu kalau nerjemahin muda dari berapa ke berapa nih? 9 sampai 40 tahun ya. Anggap aja masih muda. Itu habis buat apa? Jawabannya apa? Waduh, itu buat kuliah, sekolah, bangun rumah tangga ya. Udah ngajak orang apa belum ya? Udah dakwah apa belum? Kira-kira begitu. Lalu yang nomor 2 yang ditanya adalah semua umurnya Bapak Ibu dari 9 tahun sampai 80 tahun itu untuk apa? Kenapa muda kok dipertanyakan? Karena muda itu masih kuat, muda itu masih kenceng, muda itu masih hebat. Itu dihabiskan untuk apa? Dakwah, berjuang seperti para nabi itu. Waktu Nabi Muhammad naik Jabal Sur, naik Jabal Nur, Nabi Musa naik Jabal Turi Sina, Ibrahim jalan kaki dari Palestina menuju ke Mekah. Itu kan beliau masih muda semua itu. Usianya di mudanya itu habis untuk Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, Bapak Ibu nanti jawab dulu itu. Terus yang nomor 3 pertanyaannya adalah duit, harta kamu. Dari mana sumbernya? Lalu pertanyaan nomor 4, setelah punya duit buat apa? Itu pertanyaan juga, Bapak Ibu. Sumbernya salah atau benar? Setelah punya buat salah atau benar? Jadi duitnya pertanyaannya banyak. Makanya kenapa Nabi Muhammad itu bikin selisih jedanya ribuan tahun antara orang kaya sama orang miskin. Orang miskin itu hisapnya cepat, nggak ada yang dihisap, duitnya nggak ada. Tapi kalau orang kaya itu bedanya ratusan jutaan tahun. Banyak pertanyaan detail sekali itu. Ya alhamdulillah lah Bapak Ibu. Kalau kita cuma sekedar punya rumah 1, punya mobil 1, punya istri 1, punya anak 20, cepat itu hisapnya Bapak Ibu. Yang susah itu ya, punya rumah ada 100 tempat. Yang 1 di Bogor, Ciawi, Cianjur, Cimahi, Cikokol, pokoknya semua sana ya. Terus dipagerin gitu. Ada tulisannya si A gitu. Itu kan nanti ditanya Bapak Ibu. Itu tanah 1000 hektar buat apa? Ya buat simpenan lah. Simpenan apa? Buat akhirat. Ya ini kamu sudah sampai akhirat ini. Wah, itu pertanyaannya. Itu tanah 1000 hektar itu nganggur kamu buat apa? Itu pertanyaan itu Bapak Ibu. Ya tadinya mau buat pergi haji, belum sampai udah mati saya, begitu jawabannya ya.
Aduh, kasihan kan Bapak Ibu. Sekalinya ditanamin itu sama orang, tanah yang di 1000 itu, nggak ada yang jujur, masalah mulu, berantem mulu sama kita itu. Padahal duitnya dia banyak itu. Bapak Ibu hati-hati kalau punya duit itu. Kalau duitnya sudah banyak, diurusi yang benar. Kalau sudah punya terlanjur banyak gitu ya silahkan diatur yang benar. Jangan sampai nanti waktu ditanya nggak bisa jawab. Karena itu pasti akan ditanya. Ya nggak usah jauh-jauh lah. Kamarnya Bapak Ibu dulu nanti ditanya. Punya kamar tidur berapa? 6. Kok yang ditempatin 1 mulu, yang 5 buat apa? Ya tadinya buat tamu kalau datang biar pada nginep. Ini kalau ngeliatin datanya ini ya, selama 50 tahun Anda punya rumah segitu gede, nggak ada tamu yang nginep soalnya. Nah, itu ditanyakan Bapak Ibu. Jawaban pertamanya sih bener gitu, prakteknya salah nyatanya. Kenapa kok nggak ada tamu yang nginep? Ya asal ada tamu, assalamualaikum, baru duduk, mau pulang kapan? Dia bukan ngasih anduk, ngasih sabun, nginep dong di kamar, nggak begitu dia. Asal ada tamu baru sejam udah ditanya mau pulang kapan. Kan aneh orang ini kan. Padahal dia bikin kamar sama arsiteknya ngomong buat tidur tamu. Benar nggak dari awal itu? Tapi semenjak dia punya rumah sampai dia meninggal nggak pernah ada yang nginep. Sampai anaknya aja kalau ke situ nggak mau nginep, mesti ada masalah ini. Biar ada tamu nginep bagaimana caranya, Pak? Kalau ada tamu ngineplah di rumah katanya. Ini sabunnya, ini anduknya, ini tempat kamar mandinya, ini tempat makannya Anda. Insya Allah dia pulang atau nginep? Nginep. Kenapa? Ya kayak di hotel udah. Datang masuk kamar, lengkap ada sabun, anduk, udaranya segar, nginep Bapak Ibu. Cuman kalau lebih dari 3 hari kita usir, kan gitu aja aturannya itu. Ini kok nggak pernah nginep kan berarti masalah itu menurut saya. Nanti ditanya juga itu Bapak Ibu. Mobil 1 orang sampai 10. La ilaha illallah. Buat apa itu? Ini mobil 10 buat apa? Ya dia jawab, yang 1 buat kondangan, yang 1 ke masjid, 1 ngantar cucu, 1 kalau belanja bulanan, 1 kalau main golf, 1 untuk. Oh bagus sih. Ternyata setelah di print out datanya bener, mobilnya bener. Jadi dia jalan kemana-mana mobilnya ganti-ganti, oke lah gitu. Tapi harta segitu banyak itu Bapak Ibu akan ditanya. Maka Nabi Muhammad SAW ngasih nasihat sama Bapak Ibu, jadilah suami yang terbaik untuk keluarganya. Duit itu dihabisin sama keluarga, pahalanya 2 kali lipat. Asal punya duit, ngomong aja sama istrinya. Punya duit nih 50 juta, mau ngapain? Kita piknik dah ke mana gitu ya. Pokoknya kasih tahu aja istrinya. Insya Allah istri itu kreatif kalau diajak piknik itu. Punya duit nih, apa nih? Ke toko emas. Ya kreatif istri kita insya Allah. Sayangnya kita nggak pernah ngomong, kan gitu aja. Duitnya disimpan aja. Pas meninggal baru ketahuan. Punya 1 miliar. Kamu nih ya kebangetan, dah malah marah-marah dia itu. Punya duit 1 miliar nggak pernah ngomong-ngomong. Pokoknya duitnya ditanya. Nomor 5 Bapak Ibu. Pertanyaannya, ya kan Bapak Ibu udah sering dengar nasihat ini. Bapak Ibu setelah ngaji punya ilmu, ilmunya buat apa? Wa madza amila ba'da ilmin. Apa yang Bapak Ibu kerjakan setelah Bapak Ibu punya ilmu? Ini jangan sampai ngaji ini nambahin dosa ya. Dari awal sudah disampaikan akhlak yang terbaik itu wajah ceria, rajin senyum, sapa, santun, ramah. Udah toh, hidup begitu tuh enak. Udah begitu aja. Yakin toh, enak. Wong guru guyang-guyu nggak bayar toh Bapak Ibu. Masih alhamdulillah bisa guyang-guyu. Karena ada waktunya Bapak Ibu nggak bisa guyu tuh, mau guyu tuh udah lucu. Ya karena udah stroke, udah mencong misalnya. Dia pasti akan nggak enak itu kalau ketemu orang. Guyunya aja udah salah. Apalagi dia nggak guyu. Akhirnya kita harus memaklumi. Maka mumpung masih dikasih normal Bapak Ibu, apa bahasanya Al-Qur'an dia? Lesan ini masih apa? Walisana wasyafatain. Jadi lesannya ini masih simetri, masih seimbang, masih sempurna. Ini kalau digoyang dikit-dikit itu ada nikmatnya.
Bapak lihatin cucunya, yang bibirnya lucu-lucu itu, gemesin itu, karena masih halus. Itu kan Masya Allah, luar biasa. Sehingga bersyukurlah Bapak Ibu kalau ada ilmu, lalu tahu buat apa ilmunya. Baru Bapak Ibu habis itu baru bisa bergeser dari hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau pilihan nomor 2, au ilan nari wa alimil adab, atau Bapak Ibu sudah ada di hadapan Allah ini disuruh masuk ke neraka karena banyak problematikanya. Ada 2 aja pilihannya Bapak Ibu. Disuruh masuk ke neraka atau disuruh masuk ke surga lengkap dengan azabnya. Tafakkar fi hada kulluh ya magrur. Tolong Bapak Ibu pikirkan semua ini. Bapak Ibu tolong renungkan nasihat ini. Ya maghrurun, wahai orang-orang yang tertipu. Artinya apa tertipu? Ya tadi itu 3 nasihat itu. Hobinya maksiat, tapi pengennya ujungnya baik. Amalannya neraka, tapi pengen dapat nikmatnya surga. Ya toh? Ada lagi yang lebih hebat. Orang ini nggak pernah menyayangi, tapi pengen disayangi. Tolong dipikirin dong. Bapak Ibu kalau masih muda sama istrinya sayang, insya Allah bapak sepuh istrinya tetap sayang, insya Allah dengan izinnya. Benar nggak Pak? Kalau bapak perhatian mulai dari dia muda itu dimuliakan istrinya, dibahagiakan. Bapak sakit, istrinya pasti menyayangi bapak. Ustaz, tapi ini enggak Ustaz, saya sayang dulu, sekarang dia ninggalin saya. Itu namanya takdir. Udah bapak terima dah. Yang udah takdirnya mau diapain? Bapak tambah marah ya tambah kesel. Semakin kesel semakin tidak enak. Ya udah takdir saya nih, ya Allah, apa salahnya sih ya Allah? Padahal dari dulu dia saya sayangi dia, tapi sekarang kok dia menyakiti dan sebagainya. Itu namanya takdir. Ya nggak jauh beda dengan anak lah. Anak dari kecil macam-macam. Giliran dapat kerja bagus, justru datang nggak mau. Kan sama tuh menyakitinya. Nah, mari kita pikirkan. Tafakkar ya maghrur. Tolong dipikirkan hal-hal ini ya. La'alal qasawah tanjala min qalbika wal waqar. Karena sesungguhnya kerasnya hatimu itu akan menampakkan, akan muncul di dalam hatimu. Wal waqaru ayazula an sam'ika wal ghata ayartafa'an basari qalbika. Kalau Anda tidak pernah mau memikirkan, tidak pernah mau melihat fakta-fakta apa nih hidupnya Bapak Ibu itu, maka Bapak Ibu akan dimatikan hatinya. Oh ya, saya siapa, bagaimana dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Had ayat 46, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Maka sesungguhnya kamu tidak buta matanya, akan tetapi yang buta adalah hati-hati mereka yang ada di dalam dadanya. Matanya lihat, tapi dadanya, hatinya itu keras, itu buta, nggak mau sadar, nggak mau bertobat, nggak mau kembali dan lain sebagainya. Fangdur ya akhi binuri fikratuka. Coba Anda pikirkan, Anda perhatikan dengan kejernihan pikiran Anda. Wa atlikil mau'idatu alal bahri ibaratuka, dan segera pergilah mencari nasihat alal bahri ibaratika, yang punya nasihatnya bagus-bagus susunan kalimatnya. Siapa yang paling bagus? Nabi Muhammad SAW. Beliau ngasih nasihatnya begini. Suatu hari sahabat diajak pergi ke laut. Sampai di pinggir laut, Nabi Muhammad masukkan jarinya ke laut itu. Cerek. Ini nih. Cerek. Lalu Nabi bilang apa? Kalau surga itu, lautan ini adalah naimul jannah. Yang melekat di ujung jariku ini adalah nikmat dunia. Mau nyari nikmat dunia atau nyari nikmat akhirat? Pilih yang mana? Nikmat dunia sedikit, sebentar, kecil, dan tidak pernah besar. Seenak-enaknya dunia itu ada limitnya. Cakep ada tuanya, kaya ada miskinnya, sehat ada sakitnya, pinter ada bodohnya. Itulah dunia.
Maka Nabi Muhammad bawa itu ke pinggir laut. Ini lautan ini adalah nikmat akhirat yang tidak mungkin diterjemahkan, apalagi dinikmati oleh kita. Masuk ke lautannya, gimana cara menikmatinya? Maka suruh dipikirkan. Oh, nikmat sebegini luar biasa. Maka Bapak Ibu kalau mau ketemu orang senyum, bayangkan lautan itu akan jadi nikmatnya Bapak Ibu di akhirat. Kalau rajin senyum, akhirat itu seperti lautan ya, lo Bapak Ibu rajin ceria wajahnya. Wes toh, nggak sedekah nggak apa-apa, yang penting rajin sedekah senyum aja dah. Insya Allah masyarakatnya baik. Gitu Bapak Ibu. Semoga ada manfaatnya, karena ini di ujung kalimatnya apa? Maka Bapak Ibu akan meneteskan air mata. Wa fala alal ain antat mahum. Maka kalau Bapak Ibu memikirkan nasihat ini, maka akan berlinanglah air matanya Bapak Ibu. Dan wala alal qalbu ayyarqa wa yakhsha. Dan hatinya Bapak Ibu pasti akan luluh wa yakhsha'u dan khusyuk. Fa idza jarat ad-dumu wa khasha'atil qulub mukhiyatid dunub. Kalau Bapak Ibu air matanya menetes, hatinya khusyuk menangis, mukhiyatid dunub, maka dosa-dosa itu akan dihapuskan. Pertanyaannya adalah, kapan Bapak Ibu nangis karena dosa? Waktu tanggal 9 Zulhijjah ada di Arafah. Bener ya? Halo? Bapak Ibu kalau di Al-Ikhlas ini pernah nangis tak? Maksudnya menangisi dosa itu loh. Waduh, rodok sulit tuh Bapak Ibu. Tapi kalau di Arafah, kadang-kadang orang di Arafah aja bisa kosong itu. Kalau ngeliatin YouTube-nya travel kita itu ya, saya lagi muhasabah gitu, ada yang air matanya habis, ada juga yang lempeng aja gini. Aku duwe dosa apa ora ya katanya itu. Jadi wajahnya tuh masih menerjemahkan punya dosa enggak sih saya? Padahal kita sudah sebutin tuh, dosa sendiri-sendiri, dosa rame-rame, gelap atau apa terang, tahu atau tidak tahu, sengaja atau tidak sengaja. Mulai dari saya lahir sampai usia sekarang, ya Allah dosa saya banyak. Ampuni ya, enggak nangis juga itu orang. Mungkin kurang bagus sekali kalimatnya ya. La haula wala quwata illa billah. Maka Bapak Ibu menangis itu menghapuskan dosa. Kapan orang menangis? Ini sepengetahuan saya. Kalau orang sudah duduk di rumah sakit, ditengok orang dia nangis. Datang teman nangis. Anak datang nangis. Ya, Bapak Ibu yakin aja itu, tangisan itu akan menghapuskan dosa-dosa. Ya, semoga nasihat suci ini diterima oleh Bapak Ibu. Setidaknya jadi perenungan buat kita bersama, bahwa untuk mendapatkan hal-hal yang baik, akhir hidup yang baik, hidup yang diberkahi, itu butuh perjuangan dengan cara mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan istiqomah. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya. Masih suruh kepada habis? Suruh kepada habis? Hah?
Iya.